let us pray and asking our Father to help us to illuminate our minds and our hearts. Our Father in heaven, we truly thank you, Lord, that in these times of difficulties, we are still given an opportunity to gather around your word, to learn about your great plan, to know more about our Savior, and to know more about what the Spirit has been doing in our lives, Lord. And we pray as we read the Holy Word, we would find ourselves built up and we would find our community uh, brought together in one unity in Christ, Lord. And we ask for your mercy. Just speak to us, Lord. Help us to understand the value and the meaning and the purpose of your word in the book of Ephesians. And we pray also for our fellow friends, our fellow believers today. We pray that you would also speak to them and you would also strengthen and encourage them to be more faithful in following Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Okay, I'll switch to Indonesia now. Okay. Kita akan pertama-tama mulai review dari apa yang kita pelajari pada hari Jumat yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari Jumat kemarin kita sama-sama sekilas sudah belajar mengenai chapter pertama dari kitab Efesus. Ya, chapter pertama dari kitab Efesus. Secara singkat, maka chapter pertama dari kitab Efesus itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, itu bicara mengenai yang namanya the objective blessings. Yang Allah itu kemudian berikan di dalam Kristus. Ya, objective blessings yang Tuhan itu sudah berikan bagi kita sekalian di dalam Yesus Kristus yang berada di heavenly realms. Nah, ini kita semua sebagai orang percaya kita sudah mendapatkannya. Ya, atau seperti tadi yang barusan kita dengarkan sharingnya. Maka ayat 3 sampai 14 ini merupakan the game plan dari seluruh berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, the ups and downs of our lives will not go beyond this playing field. Ayat 3 sampai 14, the whole blessings of God which he has given in Christ. Lalu kemudian pada bagian yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-23 dari Ephesians chapter 1, maka Paulus itu dia berdoa. Nah, ini menarik ya, dia berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa supaya kita sekalian, orang-orang percaya, kita menjadi orang yang kita bertumbuh subjectively, experientially, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam pengenalan kita akan berkat-berkat Tuhan. Ya, jadi ini ada dua bagian besar yang kita harus lihat bersama-sama sebagai orang Kristen. Satu sisi secara objektif, maka Tuhan sudah memberkati kita. Di dalam Kristus, dia sudah memilih sampai kemudian dia nanti akan menyempurnakan semua rancangan keselamatannya. Itu kemudian sudah pasti, ya dan amin. Tetapi yang menjadi pergumulan kita hari ini, our ups and downs in this side of eternity adalah bagaimana kita secara subjektif itu kita bisa kemudian lebih bertumbuh, lebih mengalami, dan juga lebih melihat berkat Tuhan itu lebih jelas bagi hidup kita. Sehingga kita tidak lagi tergoncang oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya. Nah, di dalam dua bagian tadi, maka satu hal yang kemudian sangat penting adalah ayat 13 sampai 14. Karena ayat 13 14 yang bicara mengenai Holy Spirit itu menjadi semacam engsel gitu ya, menjadi semacam hinge antara berkat Tuhan yang objektif serta pertumbuhan rohani kita. Antara berkat Tuhan yang objektif di dalam Kristus dan kemudian pertumbuhan rohani kita yang subjektif, itu semua dijembatani oleh peranan daripada Roh Kudus sendiri. Ya. Nah, untuk kita boleh sama-sama lihat sebetulnya berkat Tuhan itu apa sih yang kemarin kita sudah sempat bicarakan pada minggu yang lalu.
Nah, berkat Tuhan itu ada di dalam 4 bagian besar ini. Ya. Pertama-tama, kita melihat yang namanya election and adoption in Christ to be holy and blameless. Jadi sebelum dunia diciptakan, maka kita itu sudah dipilih dan kemudian diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, pemilihan dan adopsi, konsep ini merupakan konsep yang saudara bisa melihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saudara melihat bagaimana Adam dipilih, lalu kemudian Israel dipilih dan diangkat menjadi anak Allah secara komunal, secara nation. Lalu saudara juga bisa melihat yang namanya Raja Daud, dia dipilih. Dan bahkan Tuhan berjanji kepada Raja Daud bahwa nanti keturunanmu akan disebut sebagai anak Allah. I will be his father and he will be my son. Begitu. Ya, jadi yang namanya pemilihan dan adopsi ini merupakan sesuatu yang berakar di dalam perjanjian lama. Tetapi uniknya Bapak Ibu sekalian, yang namanya adopsi dan juga pemilihan ini juga adalah praktek yang biasa terjadi di dalam Greco-Roman culture. Jadi orang-orang di dalam budaya Greco-Roman mereka bisa untuk mengadopsi, mengambil anak dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian yang berkat yang kedua yang kita lihat minggu lalu adalah redemption and forgiveness of sins. Redemption ini merupakan bahasa jual beli sebetulnya. Waktu orang mau beli budak, dia akan berikan uang dan itu menjadi uang tebusan sehingga budak itu berpindah kepemilikan, ya transfer of ownership gitu. Ya, dan akibatnya adalah pada waktu transfer of ownership itu terjadi, maka otomatis semua hutang-hutangnya sudah dibayar lunas dan semua kesalahannya, semua dosanya itu sudah dianggap selesai, dia sudah diampuni. Dan itu yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Ya, dan sekali lagi, redemption and forgiveness of sin itu Hebrew konsep, itu ada di dalam yang namanya perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama. Tetapi juga yang namanya praktek jual beli, redemption, budak dan sekaligus misalnya ternak, itu juga merupakan hal yang lumrah di dalam zaman Greco-Roman. Ya, dan di sini kita melihat hikmat Tuhan ya. Galatia itu mengatakan pasal 4 ayat yang ke-4 kalau saya tidak salah. Pada waktunya genap maka Tuhan itu mengaruniakan anaknya. Waktunya genap itu kapan? Nah, salah satunya adalah ketika yang namanya budaya daripada Hebrew culture itu kemudian ketemu dengan budaya Greco-Roman yang ya overlap gitu di dalam konsep dan juga di dalam yang namanya vocabulary, tapi dengan pemahaman yang berbeda. Yang satu adalah God center, yang satu adalah human center. Lalu kemudian yang ketiga, yang kita kemudian mungkin agak kurang penekanan ya di dalam hidup kita sebagai orang Kristen hari ini, berkat Tuhan yang ketiga ini merupakan penyingkapan daripada maksud dan rencana Tuhan. Ya, kita biasanya hanya menekankan kepada ya kita dipilih, kita diampuni, kita diadopsi, dosa kita selesai. Tapi sekaligus yang ketiga adalah kita diberikan apa? Diberikan visi tentang rencana kekal Allah untuk menyatukan segala sesuatu, baik hal-hal di surga, thing in heaven and on earth. Terus sekalian, ya. Nah, kalau saudara melihat bagian yang ketiga ini ya, Tuhan ingin kemudian menyatukan segala sesuatu, baik things on earth dan juga things in heaven, maka saudara teringat apa? Teringat apa ini? Hal ini Bapak Ibu sekalian ya, segala sesuatu yang kemudian terpisah, things in heaven and on earth, lalu kemudian disatukan kembali, ini membawa kita untuk kemudian mengingat bahwa sebetulnya rencana original Allah adalah kesatuan antara surga dan bumi yang bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian. Gitu. Ya, di dalam kitab Kejadian, di dalam narasi penciptaan, maka yang namanya surga dan bumi ini merupakan sesuatu yang harmonis, sesuatu kesatuan. In the beginning, God created heaven and earth. That's one harmony. Tapi setelah dosa masuk, maka kita melihat antara surga dan bumi ini terjadi yang namanya disjunction. Saudara bisa melihat misalnya yang terkenal sekali adalah kisah Babel gitu ya, Genesis pasal 11, di mana things on earth itu melawan akan Tuhan dan mereka mau menundukkan Tuhan. Lalu kita juga bisa misalnya melihat kisah Nuh. Langit dibuka, lalu semua air yang ada di atas itu kemudian turun ke bumi dan bumi kemudian menjadi hancur berantakan.
Ya, tetapi sekali lagi kita melihat bahwa rencana Allah di dalam Kristus adalah apa? Adalah dia akan membuat segala sesuatu yang sepertinya terpisah dan mengalami disjunction, keterkiliran, itu menjadi satu harmoni kembali. Lalu kemudian yang keempat, berkat Tuhan yang kita lihat minggu lalu adalah diberikannya Roh Kudus sebagai seal, sebagai materai. Nah, saudara bisa lihat ini di mana dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, maka materai daripada umat Allah itu sesuatu yang bersifat fisikal, Bapak Ibu sekalian. Yaitu adalah sunat kepada ya khususnya para laki-laki, gitu ya. Itu adalah seal bahwa ini adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Dan semua orang yang mau masuk menjadi bangsa Israel, maka mereka harus kemudian disunat, sunat dewasa dan seterusnya, ya, dan juga untuk anak-anak mereka. Lalu Holy Spirit yang sama yang dia menjadi seal, ya, menjadi seal. Artinya apa? Artinya orang yang sudah menerima materai itu dia sudah dimiliki oleh Allah. Holy Spirit yang sama dia juga sekaligus menjadi deposit dari siapa? Dari Allah sendiri, dari diri Tuhan sendiri bahwa kita semua yang menerima Roh Kudus ini akan kelak mengalami seluruh kepenuhan daripada keselamatan. Kita akan melihat bumi yang baru, langit yang baru, bumi dan langit yang kemudian disatukan, dan bagaimana Allah akan bertahta di atas seluruh bumi. Kita akan menerima semua kepenuhannya itu. Tetapi sebelum itu terjadi, maka Alkitab mengatakan apa? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu kasih deposit kepada siapa? Bukan kepada pribadi lain yang lebih besar, karena itu tidak mungkin, karena Tuhan yang paling besar. Tetapi dia kasih deposit kepada kita, orang-orang tebusannya, dan deposit itu adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Ya, itu yang kita kemudian pelajari di dalam minggu yang lalu. Nah, khusus hari ini kita akan bicara pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Nah, setelah Tuhan itu bicara panjang lebar dalam pasal pertama, berkat apa saja yang Tuhan berikan, 4 macam tadi, lalu Paulus berdoa supaya orang Kristen boleh mengalami dan bertumbuh di dalam penghayatan akan berkat-berkat itu. Maka pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, maka Paulus secara khusus bicara mengenai yang namanya new humanity. Begitu. Kita sebagai orang yang menerima berkat itu. Ya, kita ini siapa tadinya, dan sekarang kita itu apa di dalam Kristus. Nah, kira-kira itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi setelah pasal pertama, Paulus bicara apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di dalam Kristus, dan doanya supaya kita bertumbuh di dalam berkat itu. Maka pada pasal kedua dan ketiga, Paulus itu bicara tentang siapa kita yang sudah menerima berkat. Dan kita ini mau dibawa kemana, ya, di dalam rencana Tuhan tadi. Ya, oke. Oh, by the way, saudara, kalau nanti saudara mau mau dapat slide-nya, I'm happy to share it with you, gitu ya. Nanti setelah selesai semua session, ya. Kalau saudara rasa mungkin perlu atau mau baca lagi, saudara silakan. Nah, hari ini untuk menjadi lebih memudahkan saudara mengikuti PA saya, gitu ya. Saya akan share ayat-ayat Alkitab yang kita akan perhatikan. Ya, kalau minggu lalu kita cuma baca saja, saya cuma baca, lalu mungkin agak kesulitan mengikuti. Saya akan share ayat-ayat Alkitab dari pasal 2 dan pasal 3, dan nanti kita akan coba sama-sama lihat satu persatu, ya, secara pelan-pelan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dan apa yang menjadi pembelajarannya dan maknanya bagi kita. Nah, kita akan mulai dari pasal yang kedua terlebih dahulu, ya. Jadi di dalam pasal yang kedua kita akan bicara secara khusus ada tiga bagian yang penting. Pertama, kita akan bicara kita dulu mati di dalam Kristus. Tapi sekarang kita dulu mati di dalam dosa dan sekarang kita dihidupkan di dalam Kristus. Lalu yang ketiga, ayat 11 sampai 22 pasal yang kedua, ya, kita akan bicara tentang keselamatan kita, ya. Nah, kita akan masuk ke dalam bahwa kita dulu mati di dalam Kristus. Ya. Saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Ini dari New American Standard Bible. And you were dead in your trespasses and sins,
in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them, we too all formerly lived in the lust of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. Nah, di dalam tiga ayat pertama ini, Bapak Ibu sekalian, maka Rasul Paulus dia menggambarkan dulu sebelum kita itu mengenal Kristus, sebelum kita mendapatkan semua berkat di dalam Kristus, yang digambarkan di dalam pasal yang pertama, kita ini siapa sih? Maka Paulus kemudian mengatakan bahwa kita itu pada dasarnya adalah ya, kita berada yang pertama ya, kita berada di dalam realm daripada dosa. Kita di dalam area daripada dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut Rasul Paulus, menurut firman Tuhan, yang namanya dosa itu bukan hanya sekedar kita ini ya, bukan hanya sekedar misdirected act gitu ya. Kita bukan hanya sekedar perilaku yang salah, tapi yang namanya dosa itu dimengerti sebagai realm, sebagai apa? Sebagai satu domain daripada power of the prince of the power of the air. Jadi pada waktu orang itu ada di dalam dosa, pada waktu orang itu di luar Kristus, maka dia ada di dalam penguasaan daripada prince of the power of the air. Jadi ini merupakan sesuatu yang serius. Jadi pada waktu kita melihat kehidupan Kristen, pada waktu saudara itu sudah menjadi Kristen, maka by definition, saudara itu sudah dipindahkan daripada realm, dari penguasa kerajaan angkasa kepada realm milik Kristus. Dan implikasinya apa? Implikasinya adalah saudara, selama saudara ada in the side of eternity gitu ya, saudara pasti ada di dalam yang namanya peperangan rohani. Ya. Dan itulah kenapa di dalam kitab Efesus, maka Paulus nanti panjang lebar dalam pasal ke-6 dia bicara mengenai perlengkapan senjata rohani. Karena apa? Karena memang kita tadinya di bawah penguasa kerajaan angkasa. Lalu kemudian kita dipindahkan ke dalam Kristus. Dan itu kemudian menjadi semacam satu pergumulan dan juga peperangan di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Nah, tetapi yang menarik ya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, waktu kita melihat secara khusus konteks daripada Efesus yang ada di dalam pemerintahan Romawi, maka ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita lebih mengerti Paulus ini ngomong apa sih, sesuatu yang dia mungkin agak jarang omong di surat yang lain ya. Yang namanya kemudian penguasa kerajaan angkasa ini siapa? Ya. Nah, di dalam ya secara garis besar kita bisa ngomong pasti iblis dan semua antek-anteknya begitu ya. Tapi secara khusus di dalam konteks daripada kota Efesus, maka ada satu kepercayaan daripada Greko-Roman yang disebut sebagai apotheosis. Ya, apotheosis. Apotheosis ini apa? Apotheosis itu merupakan satu kepercayaan, satu belief daripada orang-orang di dalam Greko-Roman bahwa yang namanya kaisar dan juga nanti anggota-anggota kerajaan pada waktu mereka mati, mereka kemudian akan menjadi Allah gitu. Mereka kemudian akan dibawa oleh siapa? Oleh burung elang yang mereka lihat sebagai sesuatu yang ilahi untuk kemudian mereka masuk ke dalam yang namanya angkasa dan kemudian mereka akan bertahta di sana. Gitu. Jadi kaisar-kaisar yang sudah mati di atas di bumi ini, mereka kemudian tidak berhenti memerintah ternyata. Mereka kemudian akan dibawa rohnya oleh burung eagle untuk kemudian mereka akan didudukkan di atas langit dan mereka akan berkumpul dengan kaisar-kaisar yang zaman dulu pernah memerintah dan mereka akan memerintah bersama-sama. Jadi entah kita ini masih ada di dalam dunia, kalau orang-orang yang jelata begitu, atau kita kemudian kita mati, baik mati maupun hidup, kita tetap ada di bawah penguasa kerajaan angkasa untuk mereka. Kita akan tetap berada di bawah penguasaan Greco-Roman Empire. Ya, seperti itu. Nah, saudara bisa melihat ada satu bangunan di sini yang menggambarkan mengenai apotheosis, gitu ya. Ini orang-orang kemudian merayakan bagaimana seorang kaisar, mungkin Agustus kalau nggak salah, Agustus Caesar, yang dia setelah mati dia dibawa oleh burung elang, dianggap sebagai burung yang ilahi untuk kemudian masuk ke dalam kerajaan angkasa, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya.
Dan yang kemudian Paulus di sini katakan sekali lagi, yaitu apa? Kita dulu di luar Kristus, kita ada di dalam penguasa-penguasa kerajaan angkasa dan kita tidak bisa keluar gitu ya. Tetapi yang menarik, nanti kita akan coba sama-sama perhatikan, pada waktu saudara bayangkan ya, pada waktu kemudian Injil diberitakan, maka salah satu poin yang sangat krusial daripada Injil yang tidak bisa ada adalah poin mengenai yang namanya kebangkitan Kristus dan juga kenaikan Kristus. Nah, bedanya apa Bapak Ibu sekalian dengan doktrin daripada Greco-Roman? Di dalam doktrin daripada Greco-Roman, maka pada waktu kaisar itu mati, secara simbolik orang akan melepaskan burung Raja Wali. Beneran mereka akan lepaskan burung Raja Wali untuk kemudian naik ke angkasa. Sambil jenazahnya kaisar dibakar, asap membumbung tinggi, Raja Wali dilepas. Dan itu secara simbolik dilihat sebagai satu manifestasi jiwa kaisar tersebut sedang terbang ke langit. Tetapi di dalam yang namanya kekristenan, yang terjadi bukan hal yang simbolik, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh 500 orang pada waktu Rasul Paulus tulis 1 Korintus pasal 15. Ada 500 lebih orang yang menyaksikan mengenai Kristus itu kemudian betul-betul sudah bangkit di dalam berbagai macam peristiwa, di dalam berbagai macam tempat. Ya. Lalu pada waktu Yesus Kristus dia naik ke surga, maka kenaikan Yesus ke surga itu bukan merupakan satu event yang soliter, bukan merupakan satu event yang kemudian tidak disaksikan oleh saksi mata. Bukan, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu kemudian disaksikan oleh para murid. Ya, jadi yang namanya kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke surga ini merupakan public event. Ya, dan kemudian para murid mereka bersedia mati untuk itu. Ya, dan ini menunjukkan apa? Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana yang namanya penguasa sebenarnya itu bukan Kaisar Romawi, tapi adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kalau saudara nanti lihat di dalam kisah para rasul ya, maka saudara sungguh-sungguh bisa melihat melewat narasi kisah para rasul bagaimana Yesus Kristus setelah dia naik ke surga, dia bicara kepada siapa? Dia bicara misalnya kepada dia bicara kepada menampakkan diri kepada Stefanus. Lalu Yesus Kristus bicara kepada Paulus. Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya dia bicara kepada Petrus dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Yesus Kristus yang di atas surga dia masih kemudian memerintah dan dia sedang memerintah sebagai raja dan seluruh yang namanya kerajaan Romawi di dalam kitab kisah para rasul itu semua berada di bawah kontrol daripada Yesus Kristus sendiri. Ya, nah saudara bisa lihat kisah para rasul nanti. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian ya, yang ketiga, akibatnya apa setelah kita ada di bawah yang namanya penguasa kerajaan angkasa? Akibatnya adalah maka the spirit itu ya, spirit siapa? Spiritnya si penguasa kerajaan angkasa tadi itu bekerja di dalam hidup daripada the sons of disobedience, the children of wrath. Nah, saudara bandingkan dengan berkat yang pertama yang tadi kita sempat singgung. Berkat pertama yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat 4 sampai ke 5 itu apa? Itu adalah kita memiliki yang namanya adopsi. Kita diangkat anak dan kita kemudian dibuat untuk menjadi holy and blameless. Ibu sekalian, kita betul-betul sudah kemudian dipindahkan dari ream daripada dosa, daripada ream penguasa kerajaan angkasa ke dalam ream Kristus. Kita yang tadinya adalah anak-anak yang tidak taat dan anak-anak yang kemudian di bawah murka, kita kemudian diadopsi oleh siapa? Oleh God the Father himself. Dan kita bisa panggil dia sebagai Aba. Sebagaimana Kristus panggil Bapaknya. Betul-betul kita sudah kemudian diadopsi. Ya, makanya di dalam surat Efesus ya, satu surat yang luar biasa indahnya karena dibuka dengan apa? Dibuka dengan ucapan terima kasih, dibuka dengan gratitude. Dan berkali-kali kita temukan nanti Paulus itu berdoa tidak henti-hentinya. Ya, oke. Ya, jadi kita dahulu adalah orang-orang yang kemudian mati dan kita ada di dalam penguasa kerajaan angkasa. Tapi sekarang coba kita bandingkan dengan apa yang kita kemarin baca di dalam pasal pertama 20 sampai 23. Ya. Ini bicara tentang Kristus, bukan bicara tentang kita sebagai orang percaya.
Ini bicara tentang apa yang dikerjakan oleh Allah Bapa kepada Allah Anak. Ya, saya bacakan. He raised him, the Father raised Jesus Christ, the Son, from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority, and power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things in subjection under his feet and give him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Sebelum Paulus ngomong pasal kedua tadi, Bapak Ibu sekalian, di akhir pasal pertama, Paulus sudah bilang sebelumnya. Ya. Jadi pada waktu kita baca pasal yang kedua, kita mesti ingat apa yang dia sudah katakan dalam pasal pertama. Nah, khususnya dalam bagian akhir, maka Paulus mengatakan di pasal 1, Allah Bapa itu sudah membangkitkan Kristus daripada antara orang mati. Dan dia sudah mendudukan Kristus di mana? Di heavenly places, di sorga, di angkasa. Tapi pada waktu Kristus duduk bersama Allah Bapa, dia sedang duduk bukan setara dengan penguasa kerajaan angkasa di dalam pasal yang kedua tadi. Tapi kita melihat bersama-sama, Kristus pada waktu duduk bersama dengan Allah Bapa, dia duduk ayat 21 ya, far above all rule and authority and power and dominion. Ya, dan saudara bisa bayangkan itu yang namanya kekristenan itu betul-betul beritanya itu menggoncang yang namanya kerajaan Roma. Ya, berita Injil itu bukan berita hanya sekedar keselamatan jiwaku tanpa kemudian tidak memiliki implikasi sosial, tapi betul-betul ada implikasi sosial. Ya, Kristus didudukkan itu jauh lebih tinggi daripada segala penguasa. Lalu ayat ke-22, dan Allah Bapa itu sudah meletakkan all things, ya, segala sesuatu untuk tunduk di bawah kaki Kristus. Tunduk di bawah kaki Kristus. Ya. Dan yang menarik, Bapak sekalian, setelah segala sesuatu ditundukkan di bawah kaki Kristus, maka kemudian Kristus as head over all things, Kristus ya sebagai kepala daripada segala sesuatu secara khusus diberikan kepada gereja untuk sekaligus menjadi kepalanya. Gereja menjadi tubuh Kristus. Ya, jadi Kristus yang sudah mati dan bangkit dan yang sudah naik ke surga itu menjadi kepala atas segala sesuatu. Semua tunduk di bawah Kristus, tapi secara khusus anugerah Tuhan, maka Tuhan itu memberikan Kristus sebagai kepala terutama atas gerejanya. Ya, jadi kita melihat sama-sama di sini ya, gereja itu luar biasa pentingnya. Gereja ini merupakan ekspresi bahwa Allah itu sudah menundukkan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus, Bapak sekalian. Ya. Nah, gagasan Paulus dalam pasal yang pertama ayat 20-23 itu diulangi di dalam ayat yang berikutnya, ya. Pasal yang kedua sekarang ayat 4-10. Kalau tadi kita mati di dalam realm dosa ayat 1-3, sekarang di dalam ayat 4-10 maka kita hidup di dalam Kristus. Tapi saudara perhatikan bahasa yang digunakan Paulus. But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us up with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace and kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Nah, kalau saya perhatikan di sini ya, di dalam kalimat yang di font merah, saudara akan menemukan keunikan apa? Kita tuh dibuat hidup bersama Kristus. Kita kemudian dibangkitkan bersama Dia dan kita didudukkan bersama Dia di heavenly places in Christ Jesus. Kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita ya sebagai orang percaya ternyata apa? Ternyata kita tuh bisa ada kayak sharing the same experience dengan pengalaman Kristus gitu.
Kristus tadi dibangkitkan dari orang mati dan didudukkan bersama dengan Tuhan, maka kita di sini mendapati hal yang sama juga kita alami. Kita juga dibangkitkan dan kita juga didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu semua bukan merupakan hasil usaha kita. Karena apa? Karena kita mati di bawah penguasa kerajaan angkasa. Tetapi itu semua adalah simply berkat Tuhan, ya. By grace you have been saved. By grace you have been saved. Ya. Nah, setelah kemudian kita di bawah hidup mengalami repetisi pengalaman dengan Kristus, maka akibatnya apa untuk hidup kita? Nah, Tuhan itu bukan menyelamatkan kita lalu setelah itu selesai tanpa ada yang namanya purpose. Tuhan itu menyelamatkan kita bukan supaya kita kemudian tidak lagi di bawah murka lalu kemudian selesai. Tapi Paulus kemudian mengatakan satu hal di dalam ayat yang tadi, ayat yang ke-10. Ya. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Kita adalah buatan Kristus dan kita kemudian diselamatkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, kata ini Bapak Ibu sekalian ya, kata workmanship ya, for we are his workmanship. Itu berasal dari satu kata Yunani yaitu poiema. Poiema itu apa dalam bahasa kita? Poiema itu adalah merupakan yang namanya poem dalam bahasa Inggris ya. Kita ini adalah puisinya Tuhan. Pada waktu kita diselamatkan, maka kita adalah puisinya Tuhan. Ya, kita dijadikan sesuatu yang kemudian indah, yang menyatakan maksud Tuhan, yang kemudian memiliki nilai estetik. Jadi kehidupan Kristen ini bukan kehidupan yang harus kita jalani biasa saja, tapi kita harus kemudian berpikir sungguh-sungguh. Pada waktu kita sekalian sebagai orang Kristen, itu sudah dipindahkan dari realm of wrath menuju realm in Christ. Maka kita menjadi God's masterpiece. Kita menjadi buatan tangan Allah sendiri. Ya, dan itu sekali lagi membuat apa? Membuat kita teringat akan yang namanya Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan terakhir bilang everything is very good. God saw everything was very good. Ya. Dan di sini kita bisa kemudian memperhatikan ya. Pada waktu dikatakan kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita ini adalah poemnya Tuhan. Maka gereja itu sesungguhnya adalah yang namanya awal daripada new creation. Ya, di dalam dunia yang kemudian sudah dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa, kita melihat Tuhan itu memberikan satu benih akan dunia yang baru, akan langit dan bumi yang baru. Dan benih itu apa? Benih itu adalah kumpulan orang-orang percaya ini. Ya, ini merupakan yang namanya cicipan dari apa yang akan kemudian kita alami di dalam kepenuhannya, Bapak sekalian. Ya, jadi sekali lagi ya, kita itu sebagai orang Kristen, pada waktu kita diselamatkan, kita diberikan tanggung jawab untuk kita menyatakan apa? Menyatakan maksud Tuhan membawa akan langit dan bumi yang baru. Menyatakan akan rencana Tuhan untuk menebus semua kejatuhan di dalam dunia. Ya. Nah, setelah Rasul Paulus kemudian bicara secara umum gitu ya. Dahulu orang yang di luar Kristus mereka ada di bawah siapa? Lalu setelah itu mereka dihidupkan di dalam Kristus. Maka berikutnya di dalam ayat-ayat ini kita akan sama-sama ayat 11 sampai ayat ke-22 kita akan sama-sama kemudian melihat secara lebih khusus lagi ya tentang siapakah orang-orang yang diselamatkan. Ya, siapakah orang-orang yang tadi sudah dipindahkan dari realm of the prince of the air menjadi masuk ke dalam realm Kristus. Siapakah mereka? Ayat 11 sampai 13. Therefore, remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Ya. Jadi siapa yang kemudian menerima anugerah keselamatan itu?
Bapak sekalian. Nah, pertama-tama kita melihat ada dua macam orang, yaitu ada orang Gentiles atau orang kafir gitu kasarnya kalau bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu orang kafir. Ya, ada orang-orang yang kemudian tadinya tidak bersunat. Tidak bersunat apa? Berarti mereka tidak memiliki materai daripada umat Allah. Mereka tidak memiliki yang namanya tanda di dalam tubuh mereka bahwa mereka sudah dimiliki oleh Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak bersunat, ya, Gentiles, yang kemudian mereka terpisah dari Kristus, separated from Christ. Ya, mereka tidak ada pengharapan tentang yang namanya Mesias. Dan tentu saja mereka adalah orang-orang asing kepada perjanjian dari Tuhan. Ya, dan mereka hidup tanpa Allah yang sejati karena mereka sudah mati dari bawah penguasa kerajaan angkasa. Tapi bukan itu saja, bukan hanya sekedar Gentiles yang kemudian diberikan anugerah untuk diselamatkan di dalam Kristus. Tetapi kalau tadi kita lihat ayat-ayat yang kita sudah baca, kita menemukan ada tanda bahwa orang-orang yang diselamatkan itu juga termasuk orang-orang Yahudi sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada orang-orang yang disebut sebagai circumcision. Ada orang-orang yang memiliki yang namanya keanggotaan di dalam Commonwealth of Israel. Dan ada orang-orang yang secara teologi, secara histori, mereka sudah memiliki janji akan Mesias, the Jews. Jadi orang Gentiles dan orang Jews, ya, orang kafir dan orang yang secara ras adalah Yahudi, ini adalah dua pihak yang kemudian diselamatkan di dalam Kristus. Ya. Jadi pada waktu kita bicara Tuhan itu sudah memberkati dengan segala sesuatu di dalam Kristus, Mesiasnya Yahudi itu, maka ternyata yang menerima berkat di dalam Mesias Yahudi itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang yang bahkan tidak Yahudi, orang-orang yang bahkan tidak bersunat, orang-orang yang kemudian tidak bersunat. Ya, dan itu merupakan satu hal yang luar biasa besarnya, karena ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul dia menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Ya, apa yang kemudian Tuhan akan kerjakan, menyatukan things in heaven and things on earth, itu kita lihat sama-sama ada dalam gereja. Ya, secara horizontal orang Yahudi dan orang Israel itu kemudian mereka menjadi satu umat Tuhan. Ya, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Lalu persisnya apa yang kemudian dikerjakan Kristus untuk menyatukan mereka? Ayat 14-18. For he, Christ, for he himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall by abolishing in his flesh the enmity which is the law of commandments contained in ordinances, so that in himself he might make the two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. And he came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. And through him we both have our access in one spirit to the Father. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Kristus, Bapak Ibu sekalian? Nah, intinya adalah bahwa di dalam kematian Kristus, ya, di dalam kematian Kristus, maka Kristus itu mendamaikan orang Yahudi dengan orang Gentiles, orang Yahudi dengan orang kafir, diperdamaikan pada waktu kemudian Kristus mati. Kenapa demikian? Karena di dalam kematian Kristus, maka Kristus itu dia menggenapi semua tuntutan Taurat. Semua kemudian upacara-upacara Taurat, semua sudah genap di dalam Kristus. Sehingga apabila Taurat yang kemudian diperlakukan selama ini oleh orang Yahudi itu sebagai satu batas pemisah, ya. Kami punya Taurat, kami punya peraturan, dan kami punya tata cara menjaga kesucian, dan kamu orang-orang kafir, kamu tidak bisa mengikuti kami sepenuhnya. Gitu ya. Jadi tetap ada tembok pemisah. Dan kalau peraturan-peraturan seperti ini yang berdasarkan Taurat itu sudah dipenuhi semuanya di dalam Kristus, maka apa? Maka tidak ada alasan sekali lagi untuk orang itu kemudian saling bermusuhan antara Jews dan Gentiles. Ya, saya coba pindah ke slide yang berikutnya. Ya, jadi apa yang kemudian dikerjakan oleh Kristus ya? Maka Kristus itu menjadi the peace ya. He himself is our peace. Secara horizontal antara orang Jews and Gentiles, tapi juga kemudian secara vertikal di dalam relasi mereka dengan Tuhan. Sekali lagi saya
bacakan sini. Ya. Ayat yang ke-16 ya. And might reconcile them both, Jews and Gentiles, in one body to God through the cross. Jadi apa yang dikerjakan oleh Kristus adalah dia menjadi damai sejahtera bagi orang-orang Jews dan Gentiles. Dia mendamaikan mereka secara horizontal dan mendamaikan mereka secara vertikal dengan diri Allah Bapa sendiri. Ya, jadi betul-betul Bapak Ibu sekalian ya. Rencana Allah untuk mendamaikan things in heaven and things on earth itu kemudian sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, dia mendamaikan antara sesama manusia, Yahudi dan Gentiles, tapi juga dia mendamaikan mereka semua kepada diri Allah Bapa sendiri. Ya. Satu hal yang menarik di sini ya, nanti kita akan coba sama-sama lihat. Dikatakan bahwa Kristus itu kemudian merobohkan yang namanya tembok pemisah. Merobohkan yang namanya dividing walls. Ya. Tapi pertanyaan adalah, kenapa Rasul Paulus dia bicara soal walls gitu? Ya, kenapa kemudian dia perlu kemudian menyebut yang namanya soal tembok pemisah? Seandainya misalnya dia tidak menyebutkan soal tembok pemisah, tapi kemudian dia sebutkan misalnya dia sudah kemudian menghilangkan semua permusuhan yang berasal dari peraturan-peraturan Taurat, itu cukup. Tapi kenapa Rasul Paulus dia harus bicara soal yang namanya tembok pemisah? Nanti kita sama-sama lihat di dalam bagian yang berikutnya. Ya. Tapi kita di sini bisa kemudian sekali lagi melihat waktu Kristus kemudian mati, maka dia menamaikan orang Yahudi dan juga orang Gentiles kepada diri Tuhan. Dan itu sekali lagi menjadi showcase dari rencana Allah untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Ya. Nah, saudara bisa ingat lagi pasal 1, 9 sampai 10 ya. Berkat yang ketiga tadi yang kita lihat di awal. He made known to us the mystery of his will, according to his kind intention which he purposed in him. That is the summing up of all things in Christ, things in the heavens and things on the earth. Nah, itu kemudian kita lihat cicipannya pada waktu kita lihat ya gereja. Jadi setiap hari Minggu Bapak Ibu sekalian, waktu kita itu datang beribadah dan kita kemudian berterima kasih kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, berterima kasih karena kita sudah diselamatkan dan kita punya fellowship satu sama lain di antara semua orang yang latar belakangnya berbeda-beda, pendidikan, tingkat ekonomi, ras, jabatan, status sosial dan segala macam, ini semua bukan merupakan sekedar fenomena ini ya, bukan sekedar merupakan fenomena sosial gitu. Bukan hanya sekedar orang-orang yang punya hobi yang sama, tetapi yang namanya even kayak kegiatan sosial di dalam gereja, sosial di dalam kacamata dunia, ini punya arti teologis yang sangat penting menurut kacamata Paulus. Yaitu pada waktu kita sama-sama berbakti kepada Tuhan, kita ini sedang menunjukkan bahwa yang namanya rencana Tuhan itu sudah mulai digenapi. Dan kamu bisa lihat, mencicipi, merasakan restorasinya itu muncul pada waktu orang bergabung di dalam yang namanya gereja. Ya, sehingga ya agak ya ironi sebetulnya pada waktu kita kemudian melihat fenomena ya gereja pecah karena misalnya uang, lalu kemudian gereja berselisih lalu kemudian akhirnya ya sekali lagi juga pecah gitu ya, atau mungkin jadi orang menjadi sakit hati karena gereja dan seterusnya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian ya, semuanya tidak bisa dihindari. Bukannya tidak bisa dihindari, semuanya tidak bisa disangkal ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi satu hal yang kita mau sama-sama mungkin belajar pada hari ini ya, yang namanya gereja itu bukan sekedar kelompok sosial, bukan sekedar social club. Tapi yang namanya gereja itu merupakan karya Allah sendiri, karya pendamaian Tuhan. Dan orang harusnya boleh mengalami hidupnya semakin lama semakin didamaikan dengan Tuhan dan juga dengan sesama yang lain melalui bergabung dengan gereja. Ya. Oke, kita coba lihat ayat yang berikutnya 19 sampai ke 22. Ya. So then you are no longer strangers and aliens. Akibatnya setelah mereka diperdamaikan dalam Kristus, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus, himself being the cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord,
in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Tadi kita melihat bersama-sama orang Yahudi dan juga orang Gentiles yang tadinya terpisah ya. Satu circumcised, satu uncircumcised. Ini kemudian didamaikan dalam Kristus. Dan Kristus mendamaikan melalui dia menggenapi yang namanya tuntutan Taurat di atas kayu salib. Tuntutan Taurat digenapi sehingga tidak lagi berlaku, tidak lagi relevan yang namanya pemisahan antara Jews dan Gentiles. Ya. Setelah itu apa? Setelah mereka diperdamaikan. Ya. Maka kemudian mereka kemudian diletakkan di dalam yang namanya satu persekutuan yang sama. Mereka diletakkan di dalam satu bangunan yang sama. Dan bangunan itu apa? Bangunan itu adalah bait Allah itu sendiri. Ya, bangunan itu apa? Bangunan itu merupakan temple in the Lord. Itu merupakan proyek daripada Tuhan. Jadi orang-orang yang tadinya terpisah, yang mereka kemudian dipisahkan oleh dinding, itu kemudian ketika dinding itu diruntuhkan, mereka kemudian disatukan kembali untuk kemudian mereka dibangun menjadi satu bangunan, dan bangunan itu disebut sebagai the temple in the Lord, ya, the holy temple of God, dan itu dipenuhi oleh Allah melalui kehadiran Roh Kudus-Nya. Nah sekali lagi Bapak sekalian, kalau waktu tadi kita bicara di dalam bagian yang sebelumnya, ayat yang ke-14. For he himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. Dan kita bertanya, kenapa Rasul Paulus itu bicara soal wall di sini? Kalau misalnya dia ngomong soal Taurat saja, itu sudah cukup. Orang Yahudi punya Taurat, orang non-Yahudi tidak punya Taurat, maka ada pemisahan. Maka kita melihat, karena di dalam akhir daripada pasal yang kedua, Paulus itu bicara mengenai bangunan bait Allah, kita bisa kemudian mulai memahami, baik ketika Rasul Paulus bicara soal tembok pemisah, dia bicara soal tembok pemisah apa? Dia bicara soal tembok pemisah di dalam bait Allah yang secara fisik, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu Taurat itu kemudian diberikan, maka ada pemisahan-pemisahan yang terjadi. Ya, orang-orang Gentiles pada waktu mereka mau menjadi pengikut Tuhan, mereka boleh diizinkan. Mereka harus sunat dan seterusnya. Tapi untuk kemudian mereka masuk ke dalam bait Allah, itu tidak bisa sembarang tempat mereka bisa masuk. Mereka hanya boleh masuk ke dalam satu tempat khusus yang itu dikhususkan untuk para Gentiles. Ya. Jadi mereka mau bergabung dengan umat Allah, mereka mau disunat, tapi toh mereka tidak bisa berlaku dan tidak bisa mendapatkan privilege and rights sama seperti umat Allah yang secara ras adalah Yahudi. Mereka harus masuk ke dalam satu tempat, yaitu adalah Court of Gentiles. Kalau mereka mau hadir di dalam the temple in Jerusalem. Ya. Lalu ayat ini mengatakan bahwa Kristus setelah dia menggenapi semua tuntutan Taurat, dia robohkan tembok pemisah itu. Untuk apa? Untuk kemudian dia membangun mereka sebagai satu bangunan yang baru, yaitu adalah the new temple of the Lord sendiri. Sekarang semuanya sama rata. Ya, semuanya sekarang dibangun di atas Yesus Kristus sebagai cornerstone, lalu di atasnya ada apostle and prophets, dan kita semua adalah batu bata yang setara dalam Kristus, dan kita semua kemudian menjadi yang namanya temple of the Lord, ya, temple of the Lord, dan kita akan terus-menerus bertumbuh di dalam kepenuhan oleh Roh Allah. Ya, dan ini merupakan satu hal yang luar biasa pentingnya di dalam kitab Efesus, ya, kitab Efesus. Jadi pada waktu Tuhan pasal yang pertama, dia sudah memberikan sedemikian banyak berkat di dalam Kristus. Lalu pasal yang kedua itu bicara mengenai siapa kita sebagai penerima berkat ini. Kita ini dulu siapa? Lalu kemudian apa yang sudah dikerjakan Kristus sampai kita yang tadinya dulu mati, sekarang kita menjadi hidup. Lalu setelah hidup kita mau diapain? Kita akan dibuat menjadi yang namanya masterpiece-nya Tuhan. Kita akan dibuat sebagai poemnya Tuhan. Kita akan dibuat sebagai yang namanya new creation-nya Tuhan. Dan menjadi new creation yang semacam apa? Yaitu adalah kita semua dibuat untuk menjadi ya bait Allah yang baru. Kita akan dibuat menjadi bait Allah yang baru, yang terdiri dari orang Yahudi maupun juga orang yang bukan Yahudi. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat sama-sama di dalam
pasal yang kedua. Ya, dalam pasal yang kedua. Nah, sekarang di dalam pasal yang ketiga, Paulus itu bicara mengenai perannya apa. Siapakah Paulus? Peran apa yang Paulus kemudian sedang mainkan di dalam karya keselamatan Tuhan? Di dalam pasal yang pertama, Paulus bicara mengenai seluruh berkat Tuhan yang diberikan di dalam Kristus. Di dalam pasal yang kedua, Paulus itu kemudian bicara mengenai siapa kita yang sudah menerima berkat. Sekarang di dalam pasal yang ketiga, Paulus itu bicara mengenai perannya sebagai rasul. Dan di dalam hal ini saya pikir kita juga bisa kemudian lihat ya, juga peran kita sebagai kepanjangan dari tanggung jawab rasuli untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Saya bacakan di dalam pasal yang ketiga. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, if indeed you have heard of the stewardship of God's grace, which was given to me for you, that by revelation there was made known to me the mystery as I wrote before in brief. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini, setelah Paulus panjang lebar menjelaskan mengenai Jews dan Gentiles yang kemudian disatukan dalam Kristus menjadi satu holy temple, maka dalam bagian ini Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan bahwa dia itu adalah satu pelayan yang secara khusus diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Ya, Paulus tidak mengatakan kata Injil di sini, tapi Paulus kemudian mengatakan bahwa Paulus itu sedang memberitahu misteri, ya, misteri Allah pada waktu dia melayani orang-orang bukan Yahudi. Paulus sedang memberitakan yang namanya misteri Allah, ya, atau mystery of Christ. Jadi Paulus itu kemudian dipilih secara khusus untuk melayani orang-orang Gentiles. Dan pengutusan Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Gentiles itu melibatkan yang namanya misteri Allah itu kemudian diungkapkan sedikit demi sedikit. Pada waktu orang-orang yang Gentiles itu menjadi percaya kepada Kristus dan mereka bergabung ke dalam gereja, maka yang namanya penginjilan ini sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan pengungkapan dari misteri Tuhan. Semakin orang Gentiles bergabung, maka yang namanya rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua orang itu semakin lama semakin kemudian kelihatan. Ya, jadi yang namanya penginjilan ya, yang namanya penginjilan itu bukan sekali lagi bukan hanya sekedar rutinitas tanggung jawab Kristen di dalam pengertian ya kalau kita menjadi orang Kristen yang baik ya kita harus menginjili. Tapi betul-betul yang namanya penginjilan ini merupakan satu manifestasi bahwa misteri Allah itu kemudian semakin lama semakin disingkapkan. Misteri apa? Misteri bahwa Allah itu dari awal dia juga melibatkan orang-orang yang bukan Yahudi untuk menjadi bagian umatnya. Nah kita orang-orang yang bukan Yahudi, pada waktu kita menemukan diri kita, sekarang saya bisa percaya kepada Mesiasnya yang datang dari orang Yahudi. Ini merupakan satu deklarasi. Gitu ya, merupakan satu deklarasi bahwa rencana Allah itu kemudian sudah disingkapkan. Bahwa kita sudah menikmati penggenapan daripada rencana Allah itu sendiri. Nah, misteri Allah ini juga disebut sebagai misteri Kristus. Ayat 4 sampai 9. By referring to this, when you read, you can understand my insights into the mystery of Christ, which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. To be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel, of which I was made a minister, according to the gift of God's grace, which was given to me according to the working of his power. To me, the very least of all saints, the grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ, and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things. Apa itu mystery of Christ? Mystery of Christ itu sudah dinyatakan dari dalam perjanjian lama oleh para nabi. Ya, dan kemudian dinyatakan paling jelas di dalam New Testament oleh para rasul. Ya, di dalam kekuatan daripada Roh Kudus sendiri.
Misterinya apa? Misterinya adalah bahwa orang-orang Gentiles itu sebetulnya juga adalah fellow heirs itu ya. Sama-sama orang yang mewarisi akan kerajaan Allah sebagaimana orang-orang Yahudi. Dan mereka sama-sama anggota yang setara dan juga orang yang kemudian berbagian di dalam Kristus. Ya, berbagian di dalam Kristus. Ya. Nah, kalau saudara melihat misalnya di dalam Acts chapter 10 gitu. Di dalam Kisah Para Rasul ayat ke-10 misalnya. Maka saudara menemukan Petrus ya. Petrus itu bisa kemudian terheran-heran pada waktu dia bicara dengan Cornelius, lalu mendadak di tengah-tengah pembicaraan tahu-tahu Roh Kudus turun ke atas Cornelius. Lalu kemudian Petrus dia garuk-garuk kepala, terus dia pikir, loh, kalau begitu berarti Allah itu memberikan keselamatan kepada bangsa bukan Yahudi, sebagaimana dia juga menyelamatkan bangsa Yahudi. Ya, pada waktu Petrus itu melihat Cornelius mendapatkan Roh Kudus, maka itu berarti apa? Maka itu berarti yang namanya Cornelius, tentara Romawi itu, di hadapan Allah dia setara dengan orang-orang Yahudi yang hadir di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Karena mereka sama-sama terima Roh Kudus kok. Bahkan nanti juga ada orang Samaria dan bahkan juga nanti ada orang-orang di Efesus yang kemudian menerima yang namanya Roh Kudus, Bapak sekalian. Jadi apa? Jadi semua orang yang menerima Roh Kudus karena adalah pribadi Allah, mereka kemudian setara. Tidak ada lagi pemisahan Jews and Gentiles. Tidak ada lagi yang namanya orang Gentiles itu cuma kemudian dikucilkan di dalam court of Gentiles pada waktu mereka hadir di dalam bait Allah. Tidak, semuanya setara, semuanya terima Roh Kudus dan semuanya kemudian akan menjadi bagian yang sama di dalam pekerjaan pembangunan Holy Temple yang rohani, di mana Roh Kudus akan hadir dalam semua kepenuhannya. Dan kepenuhan Roh Kudus di dalam gereja itu bukan tanpa kehadiran orang-orang non-Yahudi. Ya, kalau saudara, kita sih bukan Yahudi ya, jadi kita pikir ya biasa-biasa aja kayaknya gitu. Tapi kalau saudara bandingkan orang-orang seperti Petrus yang pada waktu disuruh makan di dalam vision, makan hal-hal yang dia anggap haram, dia tidak mau. Enggak Tuhan, saya ini orang Yahudi. Saya enggak harusnya makan makanan yang dinyatakan haram, yang tidak kosher menurut perjanjian lama. Saudara bisa kemudian dia mengalami culture shock ya, theological shock waktu saudara lihat, loh Roh Kudus turun atas Cornelius. Ya. Saudara bayangkan, Petrus dia ngomong sama Tuhan, Tuhan sorry aku nggak bisa makan, aku ini orang Yahudi. As if Tuhan nggak tahu kamu Yahudi gitu. As if Tuhan nggak tahu bahwa dalam perjanjian lama itu memang ada beberapa makanan yang kemudian dianggap tidak kosher untuk dinikmati oleh orang-orang Yahudi. Ya Tuhan tahu, tapi Tuhan yang sama dia kemudian di dalam era yang baru dia buka satu terobosan bahwa sekarang sebetulnya orang-orang Yahudi non Yahudi pun adalah sama di dalam Kristus. Ya, dan ini juga yang menjadi isu di dalam Roma pasal yang ke-9 sampai 11. Ya. Waktu Rasul Paulus kemudian bicara kepada orang-orang di gereja di Roma, dan mereka menemukan ini semakin lama orang-orang yang bukan Yahudi, yang Gentiles, ini semakin lama semakin banyak loh. Dan kita di kota Roma yang betul-betul Yahudi ini semakin lama semakin menjadi minoritas, semakin sedikit. Loh, kalau kita ini semakin sedikit, yang non-Yahudi semakin banyak, orang-orang non-Yahudi semakin lama semakin banyak yang percaya kepada Kristus, our Messiah. Lalu bagaimana dengan janji Tuhan dalam perjanjian lama bahwa Tuhan akan datang dan menyelamatkan bangsa kita? Apa yang kemudian menjadi pemenuhan daripada janji Tuhan yang dinyatakan oleh para nabi bahwa Tuhan akan datang dan menyelamatkan Israel, akan menyelamatkan Sion melalui Mesiasnya? Kalau sekarang ternyata adalah orang-orang non-Yahudi yang kemudian malah percaya kepada Mesias dan orang-orang Yahudi sendiri itu menolak Yesus Kristus. Itu menjadi satu kesulitan di dalam surat surat Roma ayat 9 sampai 11. Lalu kemudian saudara ingat apa kata Rasul Paulus? Rasul Paulus bilang tidak semua orang Israel adalah Israel yang sejati. Yang betul-betul keturunan Abraham, the true Jewish, itu adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Ya. Nah, saya bayangkan ini satu isu yang hari itu luar biasa besar ya. Mereka sudah ribuan tahun mereka itu kemudian dijajah, mulai daripada ya kalau saudara ingat mimpinya Daniel, visionnya Daniel, mulai dari zaman Babylon sekian ratus tahun, lalu kemudian pindah ke
Persia, lalu kemudian pindah ke Babylon, lalu kemudian ya Media Persia, lalu kemudian Greek, Alexander the Great, mereka dalam penjajahan, lalu kemudian sampai Greco-Roman, Roman Empire. Selama ribuan tahun mereka kemudian sudah dijajah. Ya, selama ratusan tahun, 500 tahun lebih mereka sudah dijajah. Kemudian Kristus datang. Ya, Kristus datang. Dan di dalam 500 tahun itu, pada waktu mereka sudah dibuang dan tidak segera menemukan bagaimana Tuhan memulihkan mereka seperti zaman Salomo, akibatnya adalah mereka berusaha untuk sungguh-sungguh menjaga kesucian dan identitas mereka sebagai orang Yahudi. Betul-betul mereka jaga. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian ya, di dalam sekitar tahun 150 sampai 200 tahun sebelum Masehi, itu banyak pemberontakan besar terjadi di Israel, terjadi di Yerusalem, melawan penguasa-penguasa yang mereka anggap sebagai kafir. Ya, jadi sekitar 150 tahun sampai 200 tahun sebelum Masehi itu ada satu orang raja yang luar biasa jahatnya. Raja, bukan raja Israel tapi raja Gentiles begitu, yang namanya Antiochus Epiphanes. Nah, Antiochus Epiphanes dia berusaha untuk menghilangkan semua identitas Yahudi. Ya, dia kemudian menyembelih babi di dalam bait Allah sebagai persembahan kepada Yahweh. Lalu kemudian dia mengganti nama-nama Yahudi menjadi nama-nama Greek. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian ya dia paksa semua orang yang orang-orang Yahudi itu kemudian untuk undo the circumcision gitu. Ya nggak tahu gimana, tapi itu kemudian dipaksakan dan mereka berusaha untuk menghilangkan identitas orang-orang Yahudi. Jadi saudara kemudian bisa melihat ya di dalam zaman-zaman itu, dalam surat Makabe misalnya, kitab Makabe yang kitabnya kita tidak punya tapi itu ada di dalam kitab sucinya orang Katolik yang disebut sebagai Deuterokanonika. Dalam kitab Makabe saudara bisa menemukan ada begitu banyak kisah-kisah pemberontakan dan kisah-kisah kesakitan mereka ketika mereka berjuang menggulingkan raja-raja atau pemerintah-pemerintah yang Gentiles itu. Ya, dan akibatnya pada waktu zaman Yesus Kristus mereka sudah betul-betul satu komitmen, kita akan enyahkan semua orang Gentiles dan kita akan menjaga kesucian orang Yahudi. Lalu ada Yesus Kristus datang dan dia terima orang-orang berdosa, dia terima orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, dia kasih makan 4.000 orang di tanah yang bukan tanah Israel. Lalu setelah itu Pentakosta. Dan saudara bisa bayangkan itu semua ratusan tahun suami, ayah, anak laki-laki yang sudah mati berjuang itu buat apa ya? Tapi ya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita bisa sama-sama melihat pada waktu kitab Efesus mengatakan ya, kita semua sekarang sudah di dalam Kristus. Dan tembok pemisah sudah kemudian dihancurkan dan kita sama-sama dibangun menjadi yang namanya satu ciptaan yang baru, menjadi new temple of God. Semuanya itu mengacu kepada mana? Semuanya itu mengacu kepada rencana Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, satu humanity, untuk Tuhan boleh berdiam bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang Tuhan rencanakan dalam Kejadian pasal 1 dan 2, sekarang kemudian ya kita lihat ada di dalam yang namanya gereja. Ya, one humanity di bawah pemerintahan daripada Yesus Kristus sendiri. Ya. Ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-12 saya bacakan. So that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. This was in accordance with the eternal purpose which he carried out in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and confident access through faith in him. Therefore I ask you not to lose heart at my tribulations on your behalf, for they are your glory. Ya. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini maka dikatakan apa? Dikatakan bahwa yang namanya gereja, ya, is the locus, adalah tempat daripada pewahyuan akan misteri Kristus. Ya. Gereja itu adalah tempat pewahyuan daripada misteri Kristus, bahwa dia
sedang menciptakan segala sesuatu baru. Dia sedang membuat yang namanya langit dan bumi yang baru. Dan dia sedang membuat satu humanity yang baru. Bukan humanity yang dead and under the prince of the power of the air. Tapi humanity yang sudah dibangkitkan. Dan yang sudah duduk bersama-sama dengan dia. Dan humanity yang disebut sebagai tubuhnya. Dan humanity yang adalah the temple of the Lord. Di mana spirit itu tinggal. Ya. Jadi akibatnya apa, sekalian? Jadi gereja is already in God's thought and has a central role in God's eternal plan. The church has a crucial role in the spiritual warfare against the rulers and authorities in the heavenly places. Ya, sekali lagi saya bacakan ya. So that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. This was in accordance with the eternal purpose which he carried out in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and confident access through faith in him. Therefore, I ask you not to lose heart at my tribulations on your behalf, for they are your glory. Ya, jadi sekali lagi saudara bisa melihat di dalam bagian ini, yang namanya gereja itu kemudian merupakan tempat di mana manifold wisdom of God itu dinyatakan. Ya. Kelihatannya sederhana, ya gereja. Tapi di dalam konsep daripada Rasul Paulus, oh enggak loh, gereja itu luar biasa pentingnya. Karena hikmat Allah itu kemudian dinyatakan dalam gereja. Di dalam gereja macam apa? Nanti akan saudara lihat pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Ya di dalam gereja yang di dalam kehidupannya di dunia ya kita alami di dalam banyak pergumulan gitu. Dalam pasal ke-4 sampai 6 Paulus bicara soal kehidupan gereja dan orang percaya. Soal apa? Soal yang namanya ketaatan kepada pemimpin gereja, misalnya. Soal apa? Soal relasi antara suami dan istri, anak, orang tua, budak dan majikan. Lalu kemudian ya soal-soal yang kita alami juga sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam gereja yang sedemikian itu, maka Allah itu rela untuk menjadikannya sebagai demonstrasi dari His manifold wisdom, rencana keselamatannya untuk menyatukan segala sesuatu yang di mata orang itu tidak bisa kemudian disatukan. Ya. Dan sudah lihat di dalam ayat yang ke-13 ya. Therefore I ask you, kata Rasul Paulus, not to lose heart at my tribulations on your behalf. Sampai Paulus itu mengatakan apa? Kamu nggak usah putus asa kalau kemudian aku kemudian mengalami begitu banyak kesulitan demi kamu. Demi apa ya? Demi gereja yang nanti Paulus akan katakan, itu hati-hati ya relasi antara suami, istri, anak, orang tua, dan segala macam. Itu harus hati-hati sebagaimana Tuhan sudah panggil kamu hidup dalam Tuhan. Ya. Untuk orang-orang seperti ini yang pergumulan jatuh bangun ini, maka Paulus mengatakan, don't lose heart if I have to face my own tribulations. Ya, nah itu betapa pentingnya gereja di mata Tuhan dan di mata Rasul Paulus. Dan kita sebagai orang-orang percaya ya, yang kita ini hidup di dalam zaman yang ya kita mengalami masa-masa ini kan, masa-masa modern di mana individualisme sangat penting gitu. Di mana kita mengatakan ya yang penting hatinya. Di mana kita melihat bahwa nggak usah datang ke gereja pun secara fisik juga kita bisa kebaktian online gitu. Tapi waktu sekali lagi kita menemukan dalam kitab Efesus ya, enggak loh. Itu yang namanya physical appearance itu penting. Makanya Kristus datang dan dia mati untuk menyatukan ras Yahudi dan ras yang bukan Yahudi. Kita bisa melihat banyak hal yang kita mesti kemudian koreksi di dalam view kita tentang gereja sebagai orang. Dan ya nanti soal tubuh kita akan bicara di dalam maybe 3 minggu lagi waktu ini selesai. Ya. Oke. Ya. Lalu di dalam bagian yang terakhir pasal yang ketiga ayat 14 sampai 19 Paulus di sini kemudian mengatakan satu bagian yang ya menarik Bapak Ibu. Paulus itu bolak-balik dalam kitab Efesus ya, dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa. Pada waktu dia bicara tentang berkat Tuhan, tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu sangat menggerakkan dia untuk otomatis berdoa gitu. Jadi pada waktu kita baca surat Efesus, itu agak lain dengan misalnya kita baca surat Roma gitu. Surat Roma.
pada waktu surat Roma kita menemukan ada begitu banyak argumen-argumen. Paulus berusaha untuk Paulus berusaha untuk dia kemudian mengantisipasi keberatan orang. Paulus berusaha untuk menyajikan argumen kenapa misalnya orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi mereka sama-sama berdosa dan kenapa perlu Kristus. Dan apa kemudian yang terjadi dengan Abraham, ambil contoh misalnya dalam pasal yang keempat. Lalu kemudian soal Adam dan Kristus bagaimana. Kristus adalah Adam yang kedua dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Roma kita menemukan ada begitu banyak argumen-argumen, gitu ya. Dan makanya banyak orang pada waktu pikir magnum opusnya Paulus, masterpiece-nya Paulus itu apa? Kitab Roma karena penuh dengan argumen. Agak jarang orang ngomong soal Efesus, magnum opusnya Paulus. Ya. Tapi keunikannya Paulus ya, Bapak Ibu sekalian ya. Paulus itu kemudian mengajukan kebenaran-kebenaran teologis itu di dalam spirit doa. Gitu. Kalau saudara misalnya perhatikan pasal yang pertama tadi misalnya, aku mengucap syukur kepada Allah Bapa karena Dia sudah mengerjakan ini dan itu dalam Kristus. Ya, dia mengucap syukur, dia mengeluarkan yang namanya gratitude kepada Tuhan. Itu apa? Itu doa gitu. Itu doa gitu. Ya. Dan di dalam bagian ini kita menemukan Paulus sekali lagi kemudian berdoa. Ya. Kita coba sama-sama lihat. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth, bolak-balik heaven and earth, derives its name, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and depth, and to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Nah, ini banyak kata-kata yang konsep-konsep yang sangat penting di sini. Ya, tapi saudara bisa perhatikan ya, polanya sama. Setelah Paulus itu bicara tentang apa yang kemudian Tuhan kerjakan, maka Paulus dia mendoakan supaya orang itu kemudian bertumbuh dalam berkat Tuhan tersebut. Ya, nah kita akan perhatikan secara lebih khusus bagian ini, hal-hal apa yang kita bisa kemudian pelajari. Ya, nah pertama-tama Paulus mengatakan for this reason, ya for this reason I bow my knees before the Father and bla bla bla. For this reason itu apa? For this reason ini kemudian merefer kepada yang sebelumnya, yaitu penyatuan antara Jews and Gentiles. For these reasons, karena Jews and Gentiles, they can be together in Christ, maka Paulus kemudian berdoa mengucap syukur. Lalu apa lagi? For this reason, itu juga kemudian sekaligus merefer kepada apa yang sebelumnya Tuhan sudah kerjakan secara penuh dan objektif di dalam Kristus. Ya, gitu. Ya, ini yang kemudian merupakan alasan Rasul Paulus untuk kemudian dia berdoa. Berdoa karena apa? Berdoa karena dia melihat apa yang kemudian Tuhan sudah kerjakan. Ya. Lalu kemudian, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, di dalam bagian yang kita tadi baca, Paulus itu berdoa supaya Roh Kudus itu menguatkan mereka, ya, menguatkan mereka, mengalami yang namanya strengthening of the spirit. Sorry, saya balik lagi ke ayat Alkitab yang tadi. Ayat yang ke-16, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all the saints the love of Christ. Ya. Jadi pada waktu Paulus dia mendoakan supaya Roh Kudus itu menguatkan hati kita, menguatkan the inner man, itu manifestasinya apa itu? Itu apa standarnya? Bahwa kita kemudian dikuatkan oleh Roh Kudus. Jawabannya adalah yang namanya strengthening of the spirit berbanding setara dengan the growing in the knowledge of Christ's love. The growth of the knowledge of Christ's love itu merupakan manifestasi daripada tindakan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Ya, dan itu bukan kata saya, tapi kita bisa sama-sama doanya Rasul Paulus. Paulus berdoa kepada Allah Bapa supaya Allah Bapa menguatkan melalui Roh Kudus-Nya orang-orang percaya.
sehingga mereka bisa kemudian mengalami dan makin lama makin lihat yang namanya kepenuhan kasih Kristus tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi the more we are spiritual, and it means the more we know experientially the love of Christ. Gitu. Ya, semakin kita menjadi orang-orang yang rohani, ya, semakin kita mengerti apa itu kemudian kasih Kristus. Dan tentu saja implicitly adalah juga kita semakin mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa at the end of the day, kita adalah orang-orang yang kita ini menerima berkat. Kita itu receiver. Kita bukan achiever. Kita adalah receiver dari semua berkat Tuhan. Sekali lagi ya, semua apa yang kita alami, ups and downs in life, all the praises, glory, and also the scars. Itu semua tidak bisa dilepaskan daripada semua yang Tuhan itu sudah kerjakan dalam Kristus. Pasal 1, 3-14. Jadi apapun yang kemudian kita terima, every single good things that we receive in this life, itu semua bersumber daripada Allah Bapa sendiri. The fount of every blessing. Ya, saya pikir ilustrasi tadi di awal sangat baik ya, bahwa Allah itu, He is the apa itu kalau sekarang ya yang he is the game creator gitu. Dia menciptakan gamenya, and gamenya adalah in Christ namanya. Lalu kemudian milestone daripada setiap game itu kita sudah tahu gitu. Semua berkat Tuhan kita sudah tahu, dan berkat itu kemudian diberikan kepada kita, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kemudian bisa keluar daripada yang namanya ya seluruh kepenuhan berkat Tuhan, mulai dari election, adoption, sampai kita mendapatkan Roh Kudus dan kita akan menerima the full inheritance in Christ in the coming age. Itu kita sudah terima. Jadi sekali lagi, pada waktu kita, ya hari ini, kita semua pasti bergumul dengan kondisi, ya paling tidak kondisi Indonesia begitu ya. Tapi biarlah kita sama-sama melihat bahwa itu semua tidak akan bisa melepaskan kita daripada seluruh rencana Tuhan. Kata Rasul Paulus, ya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 8, 38-39. Ya. Jadi sekali lagi, the strengthening of the Spirit itu setara dengan pertumbuhan kita mengenal kasih Kristus. Ya. Gimana caranya? Nah, Paulus ini kemudian mendoakan supaya jemaat di Efesus itu bersama dengan semua orang-orang kudus itu bisa bertumbuh di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Berarti apa? Berarti yang namanya strengthening of the Spirit itu tidak bisa tanpa kehadiran orang lain. Tidak bisa tanpa persekutuan antara Jews and Gentiles. Tidak bisa tanpa kehadiran sesama orang percaya yang lain. Ya, yang namanya kemudian memahami kasih Kristus itu hanya bisa dikerjakan secara komunal di dalam kehadiran orang lain. Dan tanpa itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang ya sangat sangat sulit untuk mengerti seberapa dalam kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, simple saudara. Saudara pada waktu saudara mendengarkan yang namanya apa ya, kehidupan orang lain ya. Tuhan itu membentuk satu persatu kehidupan kita itu sangat spesifik ya, customize. Ada orang yang mengenal Kristus dengan cara yang berbeda. Ada orang yang pengenalan akan Kristusnya mungkin hari ini itu sangat terbatas di dalam aspek tertentu saja. Ya, ada orang yang kemudian datang kepada Kristus dengan dia masih membawa luka batin dan seterusnya. Nah, kalau kita kemudian hanya sendirian, hanya aku dengan Tuhan saja, maka kita akan sangat sulit untuk melihat sebetulnya aku ini di mana gitu. Ya, tapi pada waktu kita ada di dalam persekutuan satu sama yang lain, dan kita bisa melihat kisah orang lain, kita bisa melihat kesulitan orang lain, kita bisa melihat bekal rohani yang didapat orang lain di dalam perjalanannya mengikut Tuhan, kita bisa sama-sama ngecek, ternyata mungkin aku tidak seperti yang aku pikir begitu, masih ada pengharapan, gitu, masih ada pengampunan dan seterusnya. Ya. Mungkin dari sharing saya pribadi, Bapak Ibu sekalian ya. Saya itu pada waktu masih remaja, saya punya satu pembimbing rohani, seorang ibu rumah tangga. Ya, saya panggil dia Tante. Gitu. Saya tumbuh di gereja GKI begitu. Lalu kemudian gereja yang cukup besar di kota saya di Malang. Lalu hari itu karena gereja yang cukup besar, ada sekitar 80 anak remaja
di dalam satu ibadah remaja, 80 orang. Dan tidak ada hamba Tuhan, tidak ada lulusan sekolah teologi. Yang ada adalah ibu-ibu rumah tangga yang dia memang belajar firman Tuhan baik-baik, yang dia kemudian melayani Tuhan dan dia mengasihi Tuhan. Nah, satu hal yang saya lihat dari ibu ini adalah setiap kali ya dia bicara soal bagaimana Kristus itu mengasihi kamu. Kalimat Kristus mengasihi kamu yang dia ucapkan itu berbeda dengan orang lain ketika mengucapkan Jesus loves you gitu. Saudara pernah ketemu orang ini nggak gitu? Saya tuh bolak-balik dari kecil sampai usia sekolah minggu ya, saya tuh sangat apatis kepada namanya gereja gitu. Tapi ya dengar firman Tuhan sekolah minggu karena dipaksa. Dengar setiap kali ibadah minggu, Natal, Paskah, Jesus loves you itu berkali-kali dari orang lain. Ya, tapi ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan karena saya sudah dengar dari sejak kecil. Tapi pada waktu ibu ini kemudian mengatakan ya, Jesus loves you. Itu saya pertama kali mulai berpikir bahwa kekristenan itu something. Dia mengatakan Jesus loves you itu bukan dengan kalimat yang kosong, tapi betul-betul sudah bisa feel the power of that confession itu. That Jesus really loves you, the broken sinners. Betul-betul saudara bisa kemudian merasakan itu. Dan dia berkali-kali mengundang orang untuk terus melayani Tuhan. Gitu. Anak-anak remaja yang malas-malas, SMP, SM yang nakal-nakal itu, dia bilang, Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan senang kalau kamu mau melayani bersama-sama di dalam usia mudamu. Gitu. Dan banyak orang yang kemudian akhirnya dimenangkan lewat pelayanan ibu ini. Sangat sederhana, gitu. Ibu yang sangat sederhana, tapi betul-betul penuh dengan kasih Kristus. Ya. Betul-betul mengandalkan Kristus, betul-betul melekat kepada Kristus. Itu satu periode dalam kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian saya kenal yang namanya Pendeta Stephen Tong. Lalu mendadak semua gambaran saya tentang Yesus Kristus itu jadi berubah begitu. Ya, berubah in a good way gitu. Kalau dulu saya selama ini dengar ayo sama-sama ini Tuhan ya. Yesus mengasihi kamu. Yesus mengasihi kamu dan dia senang kalau orang itu mau datang dan bersama-sama melayani dia begitu. Waktu dengar yang namanya Pendeta Stephen Tong, Pak Tong itu bolak-balik teriak itu. Tuhan tidak perlu kamu. Kalau kamu tidak melayani Tuhan, pulang semua sana. Tuhan tidak butuh kamu. Loh. Itu totally gambar Yesus Kristus yang kemudian berbeda. Saya bayangkan gitu. Dulu pada waktu saya kemudian dengar Jesus loves you itu bisa sambil sangat terharu dalam hati. Sekarang bilang, ya Tuhan nggak perlu kamu, itu silakan pulang. Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu tidak mau, Tuhan bisa bangkitkan orang lain gantikan kamu. It totally different picture yang kemudian saya terima. Ya. Tapi sekali lagi ya, pada waktu saudara bertemu dengan orang-orang yang berbeda seperti ini, maka ya saudara kita nggak usah pilih gitu, kita nggak usah pilih. Jadi Yesus Kristus yang mana gitu ya, yang kayaknya sangat senang orang datang atau orang sangat terganggu ketika orang itu nggak mau gitu ya. Saudara nggak harus pilih gitu, karena memang setiap orang dibentuk Tuhan di dalam cara yang unik gitu. Dan alangkah ruginya kalau kita hanya stick pada satu orang, satu picture daripada Yesus Kristus yang kemudian secara unik bertumbuh di dalam orang itu. Dan kita kemudian kehilangan bagian yang lain dari kelimpahan tentang siapakah Kristus yang kita biasa baca dalam firman Tuhan. Cuman kita nggak lihat manifestasinya di dalam kehidupan orang lain. Ya. Itu mending masih ada orang lain. Saya bayangkan kok cuma saudara sendiri gitu ya. Cuma saudara sendiri, ya saya nggak mau kenal orang lain lah, saya nggak mau terlalu terlibat dalam persekutuan dengan orang lain, ya ngomong juga cuma basa-basi, yang penting saya dengan Tuhan. Wah, itu berapa banyak blind spot yang saudara tanpa sadar sudah miliki, dan itu sebetulnya mengganggu untuk mengenal Tuhan, dan dalam bagian ini mengenal kelimpahan akan Kristus, dan kehilangan kesempatan untuk saudara mengalami strengthening of the spirit. Ya. Sekali lagi ya doa Paulus ya, dia mengatakan ayat 18, may be able to comprehend with all the saints, including both Jews and Gentiles, what is the breadth and length and height and depth. Ya. Dan saudara mungkin bisa mulai menduga nih, jangan-jangan kalau saudara bandingkan antara Jews and Gentiles, yang lebih ngerti apa itu yang namanya the breadth and length and height and depth, itu bukan orang Jewish loh. Mungkin orang Gentiles yang lebih tahu.
Karena seumur hidup mereka selalu diskriminasi, dan sekarang tahu-tahu di dalam Kristus mereka kemudian diterima, diadopsi oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bayangkan itu. Ya. Dan sekali lagi misalnya skenario itu benar ya, maka saudara bisa mulai mengerti berapa beruntungnya gitu orang-orang Jewish pada waktu mereka melihat saudara mereka seiman yang Gentiles itu bergabung di dalam Kristus, yang mereka bisa mengalami kelimpahan dengan jauh lebih besar lagi. Ya, nah Paulus di sini dia berdoa soal the breadth and length and height and depth of Christ, which surpasses knowledge. Breadth, length, height, and depth. Ini adalah bahasa-bahasa spasial, bahasa architectural, ya, architectural terms. Gitu. Orang tidak mendefinisikan misalnya apa ya, waktu dengan breadth, length, height, and depth misalnya. Yang bisa dideskripsikan dengan breadth, length, height, and depth itu hanya sekedar ruang, arsitektur, building. Dan pada waktu kita dari tadi baca yang namanya Efesus pasal 2 dan ketiga, maka building apa yang bolak-balik muncul? Ya, Temple of God gitu. Ya cuman itu satu-satunya building yang kita bisa refer di dalam seluruh surat Efesus. Ya, jadi kalau memang benar bahwa ini adalah spatial atau architectural terms, maka architectural terms ini menunjukkan kepada satu spesifik building, yaitu adalah the Temple of the Lord sendiri. Ya, the Temple of the Lord sendiri. Ya. Dan itu berarti apa? Sekali lagi itu berarti bahwa yang namanya orang Jews and Gentiles itu sekali lagi ya, mereka sama-sama disatukan di dalam Kristus dan mereka dibuat menjadi the temple of the Lord itu. Dan ketika mereka kemudian bertumbuh bersama-sama, maka bertumbuh di dalam identitas mereka sebagai temple of the Lord, maka demikian juga mereka akan bertumbuh di dalam pengertian akan berapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus sekalian. Ya. Dan ini ayat yang terakhir. Ini sekali lagi mengacu kepada pasal 2 ayat 21 sampai 22. Yang tadi kita sudah sempat lihat sekilas. In whom the whole building. Ya, ngomongin soal architectural terms. In whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya architectural terms, pada waktu kita lihat semua konteksnya, itu bicara soal yang namanya kita bertumbuh bersama-sama sebagai satu temple of God di dalam dunia, sebagai satu new creation, sebagai the poem of God di tengah-tengah dunia yang sudah hancur ini. Nah, seperti yang tadi kita sudah sekilas singgung, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus itu ya, dia bolak-balik kemudian berdoa. Berkali-kali Rasul Paulus itu berdoa di dalam surat Efesus. Ya. Dan ini kemudian yang juga akhirnya kalau kita fast forward sedikit, nanti ke dalam pasal 6 ayat 18-19, maka Paulus mengatakan, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. And pray on my behalf that utterance may be given to me in the opening of my mouth to make known with boldness the mystery of the gospel. Jadi pada waktu saudara lihat di awal Efesus ya, berkali-kali Paulus berdoa secara spontan, sangat-sangat spontan dia berdoa. Terakhir nanti dalam pasal yang ke-6 kita lihat apa? Kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus dia sendiri yang minta supaya orang lain itu kemudian bertekun di dalam doa. Bahkan nanti yang namanya God's armor itu juga dikenakan di dalam doa. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. Berdoa buat siapa? Sekali lagi berdoa with all perseverance and petition for all the saints. Sebagaimana yang tadi bolak-balik dikerjakan Paulus, maka sekarang Paulus minta kepada penerima surat Efesus, berdoalah dengan tidak putus-putusnya, dengan segala ketekunan di dalam roh, berdoalah untuk semua orang percaya. Ya, berdoa percaya. Karena itu merupakan kunci daripada pertumbuhan.
kita punya komunitas orang percaya dan kita bertumbuh dalam doa bersama-sama dengan orang percaya di sana untuk kita boleh mengalami akan berkat Tuhan di dalam Kristus. Nanti saya melihat yang menarik ya. Rasul Paulus yang luar biasa besarnya tadi, dia mengatakan, and pray on my behalf. Doakan aku supaya kepadaku diberikan keberanian untuk berkata-kata mengungkapkan yang namanya the mystery of the gospel. Rasul Paulus sendiri, orang yang sudah kemudian diselamatkan Tuhan dengan cara yang luar biasa indahnya, dia sendiri minta supaya dia didoakan, supaya dia juga dikuatkan oleh jemaat yang dia layani. Dia minta itu ada. Ya, karena apa? Sekali lagi karena kita semua adalah satu dalam Kristus dan kita punya akses kepada Allah Bapa di dalam Roh, dan itu yang kemudian menjadi permintaan Paulus. Oke, ini bagian yang terakhir dari Efesus pasal yang ketiga, doksologi dari Rasul Paulus ya. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Yeah. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Bagi dia yang berkuasa untuk mengerjakan jauh lebih banyak ketimbang apa yang kita minta atau pikirkan. Minta apa di sini? Memikirkan apa di sini? Nah, ini bukan memikirkan apa ya, konteksnya secara khusus itu bukan minta properti atau minta kemudian kenaikan gaji dan juga seterusnya. Lalu kemudian kita pikir ya Tuhan pasti bisa kasih lebih daripada apa yang saya minta gitu untuk kebutuhan sehari-hari saya. Betul, Tuhan bisa dan kita sebagai orang Kristen kita juga saya percaya juga Alkitab mengajarkan kita tidak perlu sungkan untuk minta kebutuhan sehari-hari kita. Tapi secara khusus ya di dalam bagian ini, maka apa yang kemudian diminta dan dibikin Rasul Paulus dan yang dia katakan ini pasti bisa dipenuhi oleh Allah, itu adalah apa sih? Adalah doa bahwa kita itu bersama-sama akan lebih bisa mengenal yang namanya kasih Kristus. Itu permintaan Rasul Paulus terakhir sebelum ayat ini. Dan Rasul Paulus mengatakan dia pasti bisa kasih lebih daripada yang kita minta atau yang kemudian kita pikirkan. Ya, dan saya pikir kita sebagai orang-orang Kristen kita juga perlu belajar doa-doa seperti ini. Ya, doa-doa yang apa ya? Doa-doa yang kita tahu pasti Tuhan kabulkan. Kita mungkin seringkali habiskan waktu untuk doa-doa yang kita nggak tahu Tuhan kabulkan atau enggak gitu, karena kita nggak tahu apakah itu masih ada dalam rencana Tuhan atau tidak. Ya, soal masa depan, soal kebutuhan kita, soal pergumulan kita hari ini kita tidak tahu ya atau tidak sampai Tuhan nyatakan di dalam yang namanya ya di dalam hidup kita benar atau enggak misalnya. Saya bergumul, Tuhan saya ingin dapat pekerjaan yang ini misalnya, tolong Tuhan kasih supaya resume saya, CV saya dianggap baik oleh employer. Kita nggak tahu itu yes or no gitu sampai kemudian itu kejadian. Ya. Dan jawabannya memang ya bisa enggak. Ya. Tapi sekali lagi kalau kita belajar dari Rasul Paulus ya, Rasul Paulus dia paling tidak di dalam surat Efesus dia menghabiskan banyak doanya itu kepada hal-hal yang definitely Tuhan akan jawab yes. Akan jawab yes. Yaitu dia minta orang bertumbuh untuk boleh semakin lama semakin mengenal Kristus bersama-sama dengan umat percaya yang lainnya. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amin. Terakhir sekali, ya ini beberapa pertanyaan refleksi yang sudah bisa pikirkan untuk kita boleh bawa pulang. Ada banyak yang kita bisa pikirkan, sebagaimana yang tadi kita sudah sempat bicarakan. Yang pertama-tama misalnya ya, apa arti gereja buat saudara? Gitu. Ya gereja lokal kita ini merupakan cerminan daripada the cosmic church yang diselamatkan oleh Kristus. Ya, gereja lokal kita itu merupakan tangible foretaste dari apa yang kemudian
diberikan Kristus kepada gereja universalnya, dan apa yang kemudian selama ini saudara pikirkan tentang gereja. Gitu. Ya, kalau orang modern biasa pikir ya saya itu bertumbuh rohani ya sendirian, bisa lewat pembicara-pembicara yang luar biasa terkenalnya di internet, lewat buku-buku yang demikian baiknya, lewat tulisan orang-orang lain yang sudah mati bahkan, Calvin, Luther, dan seterusnya. But then, apa yang kemudian kita pikirkan tentang our local church sebetulnya? Ya, kita bisa kumpulkan bersama-sama. Lalu kemudian yang kedua, masih tentang local church ya. Kalau kita ditempatkan dalam satu gereja lokal, kita mesti pikirin apa sebetulnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, pada waktu kita pikirkan apa sih rencana Tuhan dalam hidupku, kita biasanya pikir hanya individually, tapi kita mesti juga pikir, loh, kalau gereja itu luar biasa pentingnya di depan Tuhan, ini merupakan demonstrasi Tuhan bahwa Dia menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus, dan saya ada di dalam gereja ini, gitu misalnya. Lalu apa yang kira-kira saya mesti libatkan gitu ya? Apa yang saya kemudian bisa berikan, apa yang saya bisa kemudian pikirkan untuk pertumbuhan umat Tuhan di sini? Apa yang saya bisa kerjakan untuk membuat orang lain lebih kenal kasih Kristus, begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga yang berkali-kali tadi juga muncul sebelumnya, tapi saya juga nggak sempat touch terlalu jauh adalah menurut saudara ya, apa relasi antara Kristus dengan Roh Kudusnya? Tapi berkali-kali Paulus mengatakan in the spirit, gitu. Tuhan memenuhi umatnya in the spirit, in the spirit. Apa relasi antara Kristus dan Roh Kudusnya? Lalu kemudian yang terakhir ya, how do you see the link? Apa yang sudah lihat di dalam kaitan antara Roh Kudus dengan doa? Ya, Roh Kudus dengan doa. Ya. Sekali lagi Paulus berkali-kali akan mengatakan dalam surat Efesus, ya, kamu mesti berdoa di dalam Roh. Berdoa. Ya, nanti kita bisa pikirkan hal-hal seperti ini pada waktu kita pulang ke rumah, membaca ulang, dan juga memikirkan kehidupan kita.